tidak jauh daripada Bantul. Beliau di situ ya. Onsoy. Dipersilakan untuk 15 menit ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, sambil makan mungkin juga sambil mendengarkan. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Harus. Bukan haus ah. Ketobian tadoda keamatan untuk kita semua karena masih dalam suasana keamatan. Tabikan sayang untuk kita semua. Onsoy gua. Baik, sebelum saya lanjut mungkin saya perlu memperkenalkan diri. Tadi banyak sebut Lumbis. Nama saya Lumbis. Saya juga lahir di Lumbis. Dan saat ini juga ditugaskan sebagai district officer di Lumbis. Jadi kalau pergi di Lumbis nanti 3 macam, cari Lumbis orangnya, atau cari Lumbis wilayah, atau cari Lumbis yang ditugaskan oleh kerajaan. Baik, saya akan coba berkongsi malam ini tentang peradaban bangsa Dayak, itu yang ada di Sempadan. Saya butuh berkongsi ini karena banyak tak paham. Kita di Sabah bahkan tidak paham saudara di selatan. Kami sangat hafal. Kami di Kalimantan Utara sangat hafal sekali secara geografis, kultural. Kawan-kawan di Sabah, saya bahkan bisa sebut zona. Murut itu berada di Tenom, di Keningau itu Murut Nabai, Tenom itu Murut Timugon, Murut Nabai nanti Nabawan itu ada di sana, Murut Tahol, Paluan, Baukan, nanti di Tongod sana ada Murut Tanggara, Kelabakan, naik ke atas sini Kadasan, Dusun, nanti daerah Kudat ada Tatana dan lain-lain. Pantai Timur kami paham di sana ada teman-teman dari Bajau, Sempurna dan pesisir. Untuk itu saya berkongsi, kenapa saya sengaja tampilkan ini pakaian adat kami. Ini kami punya, kalau tadi di sini ngunduk ngadau ya. Kalau kami sebut di sana adalah onsoy. Ya, onsoy ya. Pakaian dia kurang lebih sama. Ya. Kurang lebih sama, ya 90% begitu, kurang lebih sama. Mungkin next saya mau kasih lihat peta saja. Ya, ini Kalimantan Utara itu berbatasan dengan Sabah dan Sarawak. Sarawak itu dia berbatasan dengan wilayah Krayan. Krayan nanti sebelahnya itu wilayah Miri atau Baklalan. Agak jauh ya. Saat ini memang tidak ada akses, tadi ada teman-teman safari lewat sana. Tapi yang berbahagia itu kami di Nunukan. Jadi Kalimantan Utara itu ada beberapa kabupaten, kami ada kabupaten regensi. Kabupaten Nunukan bagian daripada Kalimantan Utara itu 100% berbatasan dengan Sabah. 100%. Ini dia punya wilayah, itu dia punya distrik. Ada beberapa warna itu. Mulai dari Kalabakan, wilayah timur, sampai di Lumbis, nanti sampai di Lumbis Hulu itu berbatasan dengan pegunungan, kalau tahu itu pegunungan Arundum di Tenom. Jadi daerah ini ada sungai yang disebut dengan Sungai Sembakung, itu terbagi dua, 50% di wilayah Malaysia dan 50% di wilayah Indonesia. Sungai dia terbagi, yang mengalir di Indonesia itu berasal dari pegunungan Tiagang Sinsilo antara Sok dan Nabawan. Nanti di sebelah barat ada sungai juga mengalir, itu dari Gunung Arundum sebelah mengalir ke selatan nanti disebut Nalasakan Butul, mengalir ke pantai barat itu disebut Sungai Pados atau Padas. Jadi kami sangat hafal Sabah. Maka kami coba berkongsi bagaimana juga saudara-saudara di Sabah tahu kami di Kalimantan Utara karena dekat sekali.
penduduk asli Kalimantan Utara, atau kalau bahasa kita hari ini orang asal Kalimantan Utara, itu 40% sampai 45% itu orang Murut. Jadi jangan heran kalau pergi di Kalimantan Utara banyak bahasa macam orang Nabawan, orang Tenom. Nah, itu hampir sama. Kami ada 5 sub di sana. Kalau tadi ada Timugon Paluan di sini, yang di Rumpun Murut. Kami di sana ada Agabag, ada Tahol juga, ada Okolot. Kalau di Sabah Okolot adanya di di daerah Sepitang ya. Kalau Okolot saya tahu. Ada Nabai juga, tapi di sana disebut Abai. Ya, Keningau yang sukunya Pak Gunsanat. Ya, itu. Terus ada Bulusu, termasuk sebenarnya Tidung dalam segi linguistik. Saya tahu di Sabah ada Tidung di pantai timur di bagian Tawau, tapi itu mereka agak Muslim. Tapi dari segi linguistik kami sama. Kebetulan ada UMS di sini. Terima kasih Dr. Ben dari Hal Equal Anak Negeri Sabah, dan juga dari UMS Boris ya yang telah membuat ini. Tepuk tangan dulu dari saya, karena mereka lah pengasas dan penganjur ini pertemuan. Ini sangat baik dan kami sangat mengundang UMS untuk bisa juga datang di tempat kami untuk berbagi. UMS bawa dong ke Kalimantan Utara, karena masa kalah dengan orang Malaya. Banyak universiti dari Semenanjung itu menawarkan untuk PhD di Kalimantan Utara. Bahkan kami punya pejabat banyak kan ambil di KL. Padahal UMS dekat. Itu tadi. Oke, lanjut. Ini kira-kira nanti bisa lebih jelas. Lanjut. Ini tadi yang saya bilang. Lanjut. Ya. Ini kondisi tadi ini di sebelah Malaysia. Jadi saat ini kita belum ada jalan, ya ada jalan. Yang ada itu jalan yang Tuhan sediakan, yaitu sungai. Ya sungai. Yang perahu ini rombongan kami dari Indonesia datang di pesta keamatannya orang Murut di seberang. Nah, orang-orang Murut di Pagalungan ini. Daerah kecil Pagalungan, masuk wilayah Nabawan. Kami dijemput macam hari ini dan kami datang di sana dengan menggunakan perahu. Itu jangan takut kalau naik perahu di sana. Dia pakai mesin bot 42, jadi satu mati masih bolehlah tarik satu bawa pinggir. Nah begitu. Perjalanan dari tempat kami ke sini sekitar 1 jam. Ya 1 jam. Lanjut. Ya kira-kira ini peta jalan. Peta jalan tadi yang suka. Ini yang saya gambarkan ini adalah rencana pembangunan jalan dari Indonesia ke Malaysia. Saya tidak bicara Kalimantan Barat dan Sarawak karena sudah tembus melalui 3 pintu, 2 pintu ya, Entekong, Tebedu dan lain-lain. Ini saya khusus Sabah dengan Kalimantan Utara. Ada 2 yang diputuskan melalui Sosek Malindau karena saya merupakan salah satu ahli majelis Sosek Malindo. 2019 kita buat di Yogyakarta dan baru-baru kita buat di KK ini. Ada 2 yang kita sepakati jalur akses jalan, yaitu jalur Keningau, KK Keningau, Nabawan Pagalungan, Pagalungan Bantul, tembus Labang. Labang itu Indonesia, tempat saya bertugas hari ini. Yang kedua melalui Sepulut Kalabakan, Kalabakan Semengaris, yang lagi sedang dibincang, tapi kalau ada kamera boleh. Tapi saya boleh bagi granted karena saya bagian daripada majelis itu. Sepertinya berat untuk Semengaris saat ini karena Pak Jokowi kan 2024 selesai. Oke, terus dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2019 Semengaris tidak masuk dalam sisi Indonesia. Maka butuh perjuangan dari Indonesia juga supaya minta buka Semengaris CWKS-nya atau PLBN. Yang eksis hari ini adalah Labang. Oke, lanjut. Kira-kira ini tadi jalur sungai.
saya boleh bagi time lah, waktu. Dari Mansalong tempat saya itu boleh sampai di KK sini jam 4 petang. Kami berangkat jam 8 pagi. Banyak orang, kebetulan di tempat saya kami sedang membuat pelancongan rafting, dan di Asia Tenggara belum ada itu jet ski main di Giram. Di tempat saya ada jet ski yang kayak di Bali itu Pak Agustinus. Tapi kita mainnya di Giram. Di tempat kami ada, dan banyak pelancong dari KK ini di bawah. Mereka berangkat saya dapat informasi dari agen travel yang bawa itu berangkat pukul 5, dia sampai tempat kami pukul 11 pagi. Boleh PP. Nah ini dia punya jalur kira-kira. Lanjut. Ya ini Labang, itu Pegalungan. Jadi ini saya mau banding peradaban. Jadi Dayak di tempat kami itu juga berperadaban sungai selain yang laut ya. Jadi ini Labang, itu Pegalungan, kira-kira begitu. Lanjut. Ya ini PLBN Labang yang sedang dibangun hari ini Pak Yakobus. Indonesia sudah bangun, ini existing 30 April. Coba lanjut, itu dia punya model. Ini sudah. Ini sudah kita. Ini titik bias hanya 419 meter dari titik ini ke Bantul, dari batas kita. Nah ini yang sekarang mudah-mudahan informasinya bulan Juli sudah selesai. Ini diserahkan oleh pemerintah. Lanjut. Ya ini sekarang sudah ada juga patung Soekarno ya. Tenang saja. Nah ini sekarang ini kita melalui sungai ini. Melalui sungai ini tidak jauh dari sini, sekitar 100 meter sudah batas negara. Kita masuk sungai wilayah Malaysia sampai Salung. Sampai Salung ya, kalau ada yang pernah sampai Salung. Dan saya perlu informasikan, masih perahu bisa 3 ton. Tahu ya, 3 ton, 3 tan. Perahu boleh muat barang-barang makan dari Malaysia bawa lewat sini. Jadi kami pengkonsumsi juga ini barang-barang dari Sabah. Ya saya senang sebut Sabah saya. Lanjut. Ya, ini kira-kira nanti. Ini kan jelas nih. Semua kami itu berada di sini. Oke. Jadi ini Sabah, ini kami di sini menyebar, dan semua orang bisa berbahasa. Bahkan banyak, saya kira-kira sekitar 20% dari orang kami itu bisa mengerti bahasa Kadazan dusun. Karena banyak yang bekerja di sini. Pasca konfrontasi banyak yang kerja potong gata, pulang. Bahkan kalau ke Indonesia, ke Kalimantan Utara, jangan heran lagu Prancis Landong sangat terkenal. Dan baru-baru kami undang Prancis Landong nyanyi di sana. Orang ngurus sana. Jadi itu saya tahu banyak artis-artis Kadazan dusun yang kita undang di sana. Ya. Dan itu kira-kira gambaran. Mungkin saya bisa ajak kita di sini. Kenapa saya sengaja cerita ini? Intinya mungkin sekarang yang saya mau katakan. Tadi kita opsi Semengaris. Kenapa ini saya sebagai orang kerajaan pihak sana berjuang dulu untuk mendapatkan PLBN ini. Pak Agustinus, Pak Yakobus, ini Labang ini tidak muncul. Berapa kali kita nakal sikit lah, tanda kutip. Akhirnya keluarlah budget untuk Labang. Kenapa? Kita tahu IKN akan dibuat di tanah kita di Borneo. Maka jalur tercepat terdekat menuju Sabah, terutama KK sebagai ibu kota Sabah. Jalur terdekat ini, tembak lurus dari KN ke Malinau, Bang Yakobus. Ini dia tembak lurus ke arah utara, muncul tadi di Bantul. Tidak lama dari Bantul keluar di Sepulut. Setengah jam dari Sepulut Nabawan sudah. 1 jam dari Nabawan ke Ningau sudah. 2 jam setengah KK sudah kan. Jadi jalur terdekat. Apa yang saya mau katakan? Jalur ini dilalui dan melalui orang-orang tempatan yang hari ini kita bicara. Kalau kita
punya interest of heart lah, ketertarikan hati terhadap kaum. Saya orang tadi dari awal sebenarnya saya tidak mau katakan, tapi karena MC bilang dia district officer, ya paksa saya buka. Tugas kami di sisi sana mengawal ini kebijakan bagaimana itu bisa bermanfaat untuk orang asal. Maka kita berharap hari ini Sabah juga seperti itu. Karena di Bantul ini kampungnya Tony Maruda dulu. Kampungnya Tony Maruda dan Labang juga kampungnya Pak Tony Maruda dalam tanda kutip. Kampungnya Pak, kita punya DSP Sri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan. Beliau pada tahun 94-95, saya pikir orang Sabah tahu persoalan itu. Dia berada di Bantul dan Labang hampir 1 tahun, dan guru saya. Kenapa hari ini saya sedikit ya beliau macam abang lah gitulah. 3 tahun tunggu. Karena saya belajar dari dia. Saya tahu hari itu baru selesai dari Harvard, dia ada masalah di pergi sana. Kami tidak di sempadan, tidak sekolah, masih banyak ingus di ini. Dia tarik, dia pergi aja. Lama lost contact, tiba-tiba Pak Yakubus Kumis pimpin acara di Tanjung Selor, dia teriak. Saya di belakang. Dia bilang, pimpinan Dayak dunia ini Dr. Jeffrey Ketingan. Saya dengar di belakang. Habis acara saya temui dia. Saya bilang, itu Jeffrey Ketingan yang mana? Adanya Perin Ketingan. Saya bilang, jangan. Saya cari, saya dapat di Facebook, saya coba inbox. Dapat respon, saya cerita, akhirnya dia bilang, kau bikin Ketingan. Oh, begitu dia punya cerita. Oleh karena itu, saya pikir ini penting. Dan last statement, khusus pesta keamatan, gawai dan Ilau kalau kami Kalimantan Utara, kalau Barat Gawai sama dengan Sarawak. Saya 1 bulan lalu mengirim, dan saya tahu mungkin Dr. Ben juga baca. Ini pesta budaya Dayak orang asal Borneo. Bagaimana ini kita buat satu kekhususan. Orang Dayak datang kepada saudara Dayaknya di sebelah, tolong juga dikasih dispensasi. Maksud saya kita ada kerjasama dengan pihak immigration. Kenapa saya buka tadi? Saya yakin lebih daripada 1.000 orang kalau ini dibuka dari mulut Indonesia itu akan datang melawat di pesta keamatan, khususnya yang di Sabah. Dan ini akan berdampak secara ekonomi, kereta, kedai runcit dan lain-lain. Hari ini kami lewat Tawau dan bisa berapa orang saja yang boleh. Karena memang nah ini mungkin penting dibicarakan ke depan, khusus majelis pesta keamatan, supaya nanti ada perbincangan. Kita menghormati kedaulatan negara masing-masing. Perbincangan bahwa kalau ada jemputan khusus ini lost border untuk 2 hari, kan hebat itu. Dan bentuk komitmen BDF dulu saya rencanakannya begitu. Akhirnya kan banyak pelawat pelancong yang datang dan akan berdampak secara ekonomi. Dan saya bicara ini boleh, saya punya pegawai banyak di belakang, ada beberapa dan kawan. Coba tanya Datu Gani Adun Nabawan. Dia membawa rombongan 400 orang. Saya immigration datang, saya bilang tidak usah kau periksa. Saya minta surat saja, saya datang ke immigration, saya jamin orang-orang ini orang baik. Saya hanya buat surat. Karena kami buat cross border festival, Pak Sekjen. Dan itu berdampak 428 orang, dan saya tahu satu malam mereka belanja 1 orang 1 juta. Di kampung kami beredar hampir 100.000 lebih ringgit. Bayangkan. Dan itu sudah kami pernah coba di Indonesia, saya nggak tahu di Malaysia ya. Kami pernah coba, kami datang ke migration, kami runding. Bahkan salah satu menteri kita saya undang ke Nunukan. Siapa lagi? Yang star, Datu Leron. Itu kami undang melalui pintu resmi tanpa tanpa paspor. Pada saat acara kami membuat temu akrab rumpun murut Indonesia Malaysia, bilateral meeting Indigenous people rumpun murut Indonesia Malaysia di Nunukan. Dia bawa seramai 50 orang pada saat itu, lost border juga. Kami minta izin. Karena ini cara kita memajukan ekonomi orang-orang asal. Karena yang tahu belanja ini manik orang kita saja, ya kan? Tadi kami pergi ke DCE, macam kita punya, tapi ini lebih cantik kita beli. Dan itu akan bermanfaat untuk ke depan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan, terutama hal equal
anak negeri Sabah, UMS, dan juga Majelis Induk Pesta Keamatan, supaya ini jadi renungan. Ramai orang, 40%, kira-kira 200.000 orang berumpun murut berada di Kalimantan Utara yang siap datang. Saya pikir kan 1 bulan full kan ini Pesta Keamatan. Mulai 1 Mei kan dibuka, dilancarkan kemarin itu Arang kalau tidak salah. Sampai kami hafal, tapi kami lihat di YouTube saja. Yang berani datang sini. Kalau tidak dijemput Pak Dr. Ben pun tidak bisa juga kami sampai. Mungkin itu masukan kita. Maksud saya tadi, kalau Pak Klarus tadi oke, dia punya dengan konsep mimpi masa depan. Tadi saya dengan saudara saya dari Senduanda Balu coba, ini gaya anak muda lah. Kalau dengan Bang Paul tadi menggelegar, nanti ada juga yang menggelegar. Nah, biar dia di belakang. Kami coba anak-anak muda ini mengoperasionalisasi kan. Ini konsep-konsep kita. Kan dulu kita Abang Raja, Bang Agustinus dan kawan-kawan yang lain sudah dalam tataran konsep bagus. Bagaimana ini kita bisa operasionalisasi untuk masa yang akan datang. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk UMS dan Alo Iqbal anak negeri Sabah. Terima kasih. Selamat malam. Sambutan saya.